Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Profesor Dr. Emma Marhumah yang terhormat, teman-temanku yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan hasil daripada ijtihad saya, karya dari Mu'taz Al-Khatib tentang kritik hadis antara ahli tradisi dan ahli fikih. Saya Kasmat Rifai, program Doktor Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Prof. Emma yang terhormat dan teman-temanku yang berbahagia, bahwa ilmu pengetahuan Barat tentang bagaimana metode atau cara yang dikembangkan oleh kritikus Muslim untuk mengevaluasi keaslian isi dari hadis telah terfokus terutama pada isnad, kritik, dan sebagai lawan dari kritik matan. Disampaikan juga bahwa upaya untuk membuktikan asal-usul kritik matan sering terfokus pada kriteria kritik matan atau alamat wad'al hadis yang ditemukan dalam manual postformatif tentang ulumul al-hadis dan pada bab-bab yang berbeda dan yang terkait dengan matan dalam manual ini. Selanjutnya, untuk penggunaan kritik matan oleh para kritikus hadis membuat mereka berhasil mengidentifikasi beberapa perbedaan kategori hadis yang bermasalah. Dan kritik terhadap laporan penyimpangan hadis semuanya digunakan untuk menunjukkan bahwa hadis yang bertentangan dalam hal transmisinya, isinya atau kedua-duanya, yaitu transmisi dan isinya. Pendekatan yang digunakan oleh para kritikus hadis adalah mengevaluasi apakah hadis bertentangan dengan apa yang mereka anggap sebagai informasi yang mapan. Al-ta'lil bi al-mukhalafah. Hadis-hadis semacam itu dikatakan mengandung cacat, dikenal sebagai sudud atau mukhalafah, yang terdiri dari perbedaan dengan hadis yang otentik, praktik yang mapan, atau bahkan fakta sejarah. Kritikus hadis juga mempertimbangkan tingkat inkonsistensi yang ditemukan dalam kata-kata dan makna dari berbagai versi laporan tunggal. Sebuah perbedaan kecil dalam kata-kata disebut sebagai ikhtilaf. Teman-teman yang berbahagia, dalam
bentuk yang dikembangkan. Perbedaan dan perdebatan tentang otoritas laporan tunggal berkisar pada 7 kemungkinan persaingan sumber otoritas. Yang pertama, yaitu alasan yang bertentangan. Para ahli hukum hampir sepakat dalam menyatakan bahwa hadis dapat ditolak jika tidak masuk akal. Jika seorang perawi yang dapat dipercaya meriwayatkan sebuah laporan hadis, hal itu dapat ditolak berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satu adalah bahwa itu harus bertentangan dengan apa yang diketahui perlu dengan akal. Mujibat al-uqul. Ketidakabsahannya dengan demikian diketahui karena wahyu hanya menyampaikan apa yang dinilai mungkin oleh akal. Prof marhumah yang terhormat dan teman-temanku yang berbahagia, serta para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah pada sisi penegasan kejujuran akal, bahwa para ahli teori hukum menyebutkan pada hadis yang terkenal, di mana Nabi dibuat untuk mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dirinya dari keringat seekor kuda, yang dianggap mustahil oleh semua orang yang berakal sehat. Di samping menegaskan batas-batas akal manusia dan kemungkinan interpretasi yang luas, para ahli hukum mengutip hadis seperti yang dimana Nabi mengatakan bahwa kematian akan dibawa dalam bentuk seekor domba jantan dan disembelih di depan penghuni surga dan neraka. Yang bisa dibayangkan, bukan hanya karena itu akan terjadi di alam gaib yang tidak dapat diakses secara rasional, tetapi karena bahasa laporan itu dapat dipahami secara metaforis. Yang kedua, yaitu bertentangan dengan Al-Quran. Pertanyaan tentang sifat hubungan antara Al-Quran dan hadis dan bagaimana otoritas relatif serta harus didefinisikan tentu saja merupakan menjadi perhatian utama dari disiplin teori hukum dan menjadi salah satu poin paling jelas yang membagi 4 mazhab satu sama lainnya. Selanjutnya yang ketiga, ketentuan non-kontradiksi dengan Al-Quran, yaitu ahli hukum Hanafi juga menetapkan bahwa hadis tunggal tidak boleh bertentangan dengan sunnah masyhurah atau ma'rufah jika menjadi bukti hukum yang salah. Yang keempat, konsensus yang bertentangan dengan ijma. Ahli hukum Hanafi memasukkan beberapa ketentuan lain untuk penerimaan laporan secara terpisah yang sebagian besar dianggap hanya proposisi teoritis
tanpa implikasi praktis dalam interpretasi hukum. Selanjutnya yang kelima, mengenai masalah kekhawatiran secara umum. Masalah lain yang memisahkan Hanafi dari mayoritas adalah apakah sebuah hadis tunggal dapat ditolak karena seorang perawi tunggal menyampaikan sesuatu yang seharusnya menjadi pengetahuan umum. Dan yang selanjutnya adalah hadis yang bertentangan dengan qiyas. Para ahli hukum dari semua madhab membahas gagasan menolak laporan tunggal yang melanggar analogi atau qiyas atau analogi prinsip qiyas al-usul. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, hadis yang bertentangan dengan tradisi yang diwariskan. Perlu kita ketahui, serupa dengan pertimbangan tentang penerimaan hadis secara umum, para pengikut Hanafi dan Malik juga mengambil praktis luas yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai standar untuk mengukur otoritas dalam isi hadis. Sebagaimana para ahli hukum Hanafi dan Maliki mempertajam pengetahuan mereka masing-masing tentang amal dari waktu ke waktu, para ahli hukum Syafi'i kemudian mengakui bahwa tradisi yang diwariskan layak dipertimbangkan bersama dengan laporan isi hadis dalam lingkup batas. Tujuan mereka adalah untuk menyelaraskan hadis tunggal dan praktik para sahabat ketika mereka tampak bertentangan satu sama lainnya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa para sahabat tidak mungkin dengan sengaja melanggar hadis kenabian dengan tanpa alasan. Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali berpendapat bahwa jika ditetapkan dengan pasti bahwa tokoh-tokoh otoritatif di antara para sahabat mengikuti sebuah hadis dan tidak mungkin mengamalkannya. Jadi, meskipun ada semacam konvergensi teoritis tertentu antara gagasan kritik matan yang berlaku di antara kritikus hadis dan ahli hukum, kemudian praktik kritik matan di antara kedua kelompok tetap berbeda karena perbedaan esensial dalam praktek hukum antara empat mazhab. Demikian uraian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon saran dan kritik dari pemirsa yang budiman. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.